Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nindi Kurnia dari kelas 9B, nomor absen 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi seni budaya, yaitu bab 2 tentang seni patung. Selamat menyaksikan. Di materi seni patung ini kita akan mempelajari beberapa hal. Yang pertama yaitu ialah bentuk atau jenis-jenis patung. Yang kedua ada bahan dan alat-alat seni patung. Yang ketiga ada teknik berkarya dalam seni patung. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu ialah langkah-langkah dalam pembuatan seni patung sendiri. Sebelum masuk ke materi bentuk ataupun jenis patung, mari kita mengenali dulu apa sih pengertian dari seni patung itu. Patung sendiri diartikan sebagai seni plastik karena patung identik dengan sebuah cipta karya manusia yang meniru bentuk dan memiliki keindahan atau estetika. Patung ini bersifat 3 dimensi atau benda yang bervolume, yang artinya bisa dilihat dari berbagai arah. Nah, sekarang kita masuk ke materi bentuk atau jenis-jenis patung. Patung berdasarkan cara pembuatannya dibagi menjadi 3 macam, yaitu ada patung sebagai fungsi personal, yang kedua ada patung sebagai fungsi sosial, dan yang ketiga atau yang terakhir ada patung sebagai fungsi fisik. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada patung sebagai fungsi personal. Maksud dari patung sebagai fungsi personal di sini adalah karya seni patung diciptakan semata-mata untuk kepentingan personal atau pribadi, sebagai ekspresi perasaan dan ungkapan pribadi, juga termasuk tujuan religi atau sarana beribadah. Yang kedua ada patung sebagai fungsi sosial. Patung sebagai fungsi sosial ini diciptakan untuk memperingati suatu peristiwa yang bersejarah atau mengenang jasa seorang pahlawan besar dalam sebuah bangsa ataupun kelompok. Yang ketiga ada patung berfungsi sebagai fungsi fisik, yaitu artinya di sini ialah patung bernilai estetika, artinya menciptakan dan membuat patung semata-mata untuk dinikmati keindahannya, di mana di sini itu patung sengaja dibuat untuk dekorasi sebuah gedung dan juga untuk memperindah bangunan gedung-gedung atau bangunan konstruksi lainnya. Selanjutnya, jika dilihat dari perwujudannya, patung dibagi menjadi 2, yaitu ada bentuk imitatif dan juga bentuk non-figuratif ataupun abstrak. Yang pertama ada bentuk imitatif atau realisme. Corak bentuk imitatif ini merupakan tiruan dari bentuk alam seperti manusia, hewan, dan juga tumbuhan, di mana perwujudan dari bentuk imitatif ini berdasarkan bentuk fisik, baik anatomi, proporsi, harmoni, dan juga kesatuan atau unity. Yang kedua ada bentuk non-figuratif atau yang biasa disebut dengan abstrak. Patung abstrak ini secara umum sudah meninggalkan bentuk-bentuk alam untuk perwujudannya, yaitu bersifat abstrak. Patung abstrak ini mengolah elemen trimatra seperti garis, bidang, ruang, dan memperlakukan unsur rupa tersebut sebagaimana adanya dan tidak menggambarkan bentuk alam. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi bahan dan alat dalam pembuatan seni patung. Yang pertama kita akan membahas tentang bahan-bahan dalam pembuatan seni patung. Bahan-bahan dalam pembuatan seni patung ini dibagi menjadi 5, yaitu ada bahan sedang, bahan lunak, bahan keras, dan bahan cor atau cetak, dan juga bahan-bahan lainnya. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada bahan lunak. Bahan lunak ini ialah material yang empuk dan mudah dibentuk. Seperti contohnya ialah tanah liat, lilin, sabun, dan plastisin. Kekurangannya dari bahan lunak sendiri ini ialah ukurannya yang kecil, sehingga ada keterbatasan dalam berkarya yang lebih besar tentunya. Yang kedua ada bahan sedang, artinya yaitu bahan sedang ini tidak lunak dan juga tidak keras. Contohnya seperti kayu waru, kayu sengon, kayu randu, dan juga kayu mahoni. Yang ketiga ada bahan keras ya. Bahan keras di sini dapat berupa kayu atau batu-batuan. Contohnya kayu jati, kayu ulin, kayu padas, batu granit, batu andesit, dan juga marmer. Yang keempat ada bahan cor atau cetak, di mana bahan yang dipakai untuk
cor atau cetak ini sendiri antara lain ialah semen, pasir, logam, timah, perak, emas, dan juga beberapa bahan lainnya seperti fiber. Yang terakhir ada bahan lain. Bahan-bahan lain ini ialah bahan-bahan yang ada di sekitar kita ataupun barang bekas. Misalnya contoh dari bahan lain ini ialah kertas. Selanjutnya kita masuk ke dalam alat-alat yang digunakan untuk pembuatan seni patung. Di sini saya akan membahas 4 alat, yaitu ada putsir, terus ada meja putar, ada pahat, dan juga sendok adukan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada putsir. Putsir ialah alat bantu untuk membuat patung terbuat dari kayu dan kawat. Yang kedua ada meja putar. Meja putar sendiri ialah meja bulat yang bisa berputar. Fungsinya untuk memudahkan kita dalam mengontrol bentuk dari berbagai arah. Yang ketiga ada alat pahat. Alat pahat ini gunanya untuk memahat, mengurangi atau membentuk bahan batu dan kayu atau bahan keras lainnya. Yang terakhir atau yang keempat adalah sendok adukan. Sendok adukan ini di sini berfungsi untuk mengambil adonan dan menempelkannya pada kerangka patung. Selanjutnya kita masuk ke dalam teknik berkarya dalam seni patung. Teknik berkarya dalam seni patung ini dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu teknik pahat, yang kedua yaitu teknik putsir, yang ketiga teknik cor, yang keempat teknik cetak, dan yang kelima teknik assembling atau merakit. Yang pertama teknik pahat. Teknik pahat ialah mengurangi bahan menggunakan alat pahat. Alat dari teknik pahat sendiri ialah pahat dan palu. Yang kedua ialah teknik putsir. Teknik putsir ini ialah membentuk benda dengan mengurangi atau menambah bahan. Yang ketiga ialah teknik cor. Teknik cor ini ialah membuat karya seni patung dengan alat cetakan, kemudian dituangkan adonan berupa semen atau gips atau bahan lainnya sehingga menghasilkan bentuk yang diinginkan. Alat yang digunakan di sini ialah cetakan. Yang keempat ialah teknik cetak. Teknik cetak ialah membuat karya seni dengan membuat cetakan terlebih dahulu. Yang kelima atau yang terakhir ialah teknik assembling atau merakit, di mana teknik assembling atau merakit ini ialah membuat sebuah komposisi atau sambungan dari material seperti besi, logam, tembaga, dan macam material lainnya seperti found objek, kertas, kayu, dan juga tekstil. Sekarang kita masuk ke materi terakhir, yaitu langkah-langkah dalam praktik berkarya seni patung. Langkah-langkah ini dibedakan menjadi 2, yaitu langkah-langkah dalam bahan lunak dan juga langkah-langkah dalam bahan keras. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama kita akan membahas bagaimana langkah-langkah pembuatan seni patung dalam patung bahan lunak. Yang pertama ialah membuat sketsa terlebih dahulu. Yang kedua, tentukan bahan lunak yang akan kita gunakan. Misalnya kita akan menggunakan tanah liat. Yang ketiga, tempatkan tanah liat tersebut di meja putar. Yang keempat, bentuk bahannya atau bentuk tanah liat tersebut sehingga mendekati model yang kita inginkan atau model yang ingin kita buat. Setelah terbentuk secara global, sempurnakanlah patung tersebut dengan alat bantu seperti batsir atau alat-alat bantu lainnya. Nah, yang kedua kita masuk ke langkah-langkah pembuatan seni patung jika menggunakan bahan keras. Yang pertama tentunya buat sketsa atau polanya terlebih dahulu. Yang kedua, siapkan balok kayu atau batu dan sesuaikan ukuran yang kita inginkan. Yang ketiga yaitu pindah pola di atas permukaan ke bahan tersebut. Yang keempat, lakukan pemotongan untuk mengurangi jika masih terlalu besar ukurannya. Yang kelima, buatlah bentuk global yang lebih detail. Lanjutkan dengan membuat model yang lebih detail dan haluskan dengan amplas. Yang terakhir ialah finishing dengan cat melamin atau cat akrilik. Sekian presentasi tentang bab materi seni patung dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kalimat dan juga jika suaranya kurang jelas. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.